Hai adik-adik, selamat bergabung kembali di channel Tridaya Online. Kali ini Kak Dina akan menemani kalian mereview materi matematika untuk persiapan ujian sekolah. Gimana adik-adik, sudah siap? Tapi sebelum dimulai, ingat untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Baik adik-adik, kita mulai untuk materi yang pertama itu adalah bilangan bulat. Materi bilangan bulat ini adalah materi yang sudah kalian pelajari ketika kalian awal kelas 6. Sudah kalian pelajari ya. Jadi Kak Dina akan mereview kembali tentang bilangan bulat. Oke, nah seperti yang sudah kalian pelajari di semester 1 kelas 6, bahwa bilangan bulat itu terbagi menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan dari 0 yang bergerak dari 1 ya, dari 1 ke kanan itu bilangan bulat positif. Karena kalau 0 itu mulai dari 0 berarti bilangan cacah ya. Jadi kalau bilangan bulat positif itu mulainya dari 1. Kemudian terus ke kanan. Lalu kalau bilangan bulat negatif itu dari negatif 1 ke kiri. Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi itu adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya. Oke. Nah, 1 itu adalah bilangan bulat positif terkecil. Sedangkan negatif 1 itu adalah bilangan bulat negatif terbesar. Ya, jadi ketika dari 1 semakin ke kanan itu nilainya akan semakin besar. Nah, kebalikannya ketika negatif 1 makin ke kiri semakin angkanya terlihat semakin besar, tapi ketika nilainya negatif itu nilainya akan semakin kecil ya. Nah, bilangan bulat positif terbesar itu adalah bilangan tak hingga. Sedangkan bilangan bulat negatif terkecil itu adalah negatif tak hingga ya. Jadi seperti itu. Oke, nah selanjutnya yang kalian pelajari itu adalah mengenai aturan operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Aturannya di sini ada 2 sebenarnya adik-adik ya kunci 3D-nya, yaitu bila tandanya sama, tinggal kalian jumlahkan saja bilangan tersebut. Tetapi bila tandanya beda, yang pertama kalian lihat dulu, manakah nilai yang lebih banyak, apakah yang negatifnya atau yang positifnya ya. Ketika misalnya yang positifnya lebih banyak, maka yang hasilnya pun akan positif. Namun kebalikannya, ketika negatifnya lebih banyak, maka hasil dari operasi hitung tersebut adalah negatif. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita lihat contohnya di sini untuk yang bila tandanya sama ya. Kedua bilangan dijumlahkan jika keduanya tandanya sama. Baik sama-sama positif atau sama-sama negatif. Bentar ya. Baik, nah ini dia ya. Jika keduanya positif di sini, maka hasil operasi hitungnya bertanda positif. Jelas ya, karena sama-sama positif. Nah, kita langsung jumlahkan. Di sini ada contohnya 8 ditambah 9. 8-nya positif, 9-nya juga positif. Berarti ketika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 17. Ya, hasilnya positif. Kenapa? Ya, karena memang keduanya positif. Nah, lalu apabila keduanya bertanda negatif, maka sama saja kita jumlahkan ya. Misalnya di sini ada negatif 5 ditambah negatif 4. Berarti ketika ada tanda itu sama aja ketika kita rubah tandanya menjadi seperti itu ya. Nah, negatif 5 dan negatif 4. Berarti ini tandanya sama-sama negatif. Artinya cara untuk menyelesaikannya adalah kita langsung jumlahkan saja.
5 ditambah 4 itu adalah 9 ya. Dan tanda yang samanya negatif, berarti hasilnya pun negatif. Jadi negatif 5 ditambah negatif 4 itu hasilnya negatif 9. Seperti itu ya adik-adik, bila tandanya sama. Nah sekarang bagaimana bila tandanya berbeda? Nah bila tandanya berbeda, langkah pertama tadi yang sudah Kak Dina berikan sebelumnya adalah bahwa kita lihat dulu nih, mana yang lebih banyak, negatifnya atau positifnya. Ketika negatifnya lebih banyak, maka hasil operasi hitungnya akan negatif. Tetapi ketika hasil atau positifnya yang lebih banyak, maka hasil operasi hitungnya akan positif ya. Oke, nah contoh 3 dikurangi negatif 3 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 2 ya. Gitu. 3 kurangi 5 sebenarnya negatif 2. Gitu ya. Oke. Berarti yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadi ini apa? 3-nya positif, 5-nya negatif. Berarti yang lebih banyak negatifnya. Artinya hasilnya pasti negatif ya. Setelah itu kita kurangkan 5 dikurangi 3 itu adalah 2 ya. Jadi hasilnya negatif 2. Ya, jika misalnya operasi hitungnya positifnya yang lebih banyak, bagaimana? Ini kalau yang ini contohnya masih negatifnya lebih banyak ya. Adina berikan contoh yang positifnya lebih banyak. Kalau yang contoh yang bawah ini 5 dikurangi 9 sama dengan negatif 4, itu masih negatifnya yang lebih banyak. Nah, jika bilangan positifnya lebih besar, maka misalnya begini. Negatif 9 ditambah 12. Nah, contohnya gini ya. Oke, nah negatifnya ada 9 dan positifnya ada 12. Gitu. Berarti yang lebih banyak itu adalah positifnya. Maka hasilnya sudah pasti positif. Tapi sebenarnya positif tidak harus kita tulis ya. Kemudian 12 dikurangi 9. Itu adalah berapa 12 kurangi 9? 12 kurangi 9 itu adalah 3. Ya. Jadi hasilnya adalah 3. Positif 3. Itu ya adik-adik ya. Itu untuk aturan operasi hitung bilangan bulat. Ya. Oke, baik. Selanjutnya adik-adik, ada aturan operasi hitung bilangan bulat ketika misalnya ada tanda positif dan negatifnya berturut-turut. Contohnya adalah apabila ada tanda positif dan negatif, maka hasilnya atau maka tandanya nanti akan berubah menjadi negatif. Contoh di sini misalnya 8 ditambah negatif 2. Ya. Jadi ketika ada 8 ditambah ini ada tanda positif dan ada tanda negatif, maka tanda positif di sini akan hilang. Sehingga berubah operasi hitungnya menjadi 8 dikurangi 2. Nah, setelah seperti ini, maka adik-adik sudah tidak lagi melihat soal yang sebelumnya. Tetapi langsung melihat operasi hitung yang ini. Jadi 8 dikurangi 2, langsung itu adalah 6. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ketika ada tanda negatif yang berurutan, maka itu akan berubah tanda menjadi tambah. Contoh, misalnya di sini ada negatif 7 dikurangi, ini ya, negatif 7 dikurangi negatif 5. Di sini ada tanda negatif dan negatif. Ini tuh jadi berubah menjadi negatif 7 ditambah 5. Seperti itu ya, negatif 7 ditambah 5. Berarti ketika kita lihat ini negatif 7 tambah 5 tandanya berbeda sehingga kita lihat mana yang lebih banyak. Betul, yang lebih banyaknya negatif maka hasilnya akan negatif. Lalu 7 dikurangi 5 itu adalah 2. Jadi hasilnya menjadi negatif 2. Gitu ya adik-adik ya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu untuk perkalian dan pembagian sebenarnya lebih mudah adik-adik. Jadi ketika tandanya sama, misalnya positif kali positif atau positif bagi positif, itu hasilnya pasti positif ya. Seperti itu. Nah,
Gitu adik-adik, itu untuk aturan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang perlu kalian ingat adalah mengenai ketika operasi hitung itu campuran, maka yang harus kalian kerjakan dulu itu adalah kur, ka, ba, ta, ku. Ini harus diingat. Mau operasi hitungnya seperti apa, mau bilangan bulat, bilangan cacah, ini harus kalian ingat ketika ada operasi hitung dalam kurung, maka kalian kerjakan terlebih dahulu. Ketika ada kali, bagi, kemudian tambah kurang, maka kerjakan kali dan bagi dulu, kemudian tambah kurang. Seperti itu ya adik-adik ya. Itu untuk materi operasi hitung bilangan bulat. Nah, sampai sini mudah-mudahan dapat adik-adik pahami ya untuk bilangan bulat. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu pecahan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya adik-adik yaitu mengenai pecahan. Materi pecahan ini sudah adik-adik pelajari mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 ya. Nah, kali ini Kadina juga akan mereview sedikit mengenai pecahan. Yang pertama adalah tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kenapa Kadina mengulang materi ini? Karena pecahan desimal ini akan bisa kita gunakan ketika kita mengubah atau mengurutkan pecahan dari baik yang terkecil maupun terbesar atau terbesar terkecil, itu juga bisa menggunakan pecahan desimal ya. Nah, di sini Karina punya pecahan 2/5. Angka 2 di sini itu adalah pembilang dan angka 5-nya itu adalah penyebut. Ya, ketika kalian mengerjakan pecahan biasa ke desimal, itu ada dua cara sebetulnya. Ya, yang pertama ya, cara yang pertama adalah bisa kalian ubah ini menjadi per 100 atau per 10 ya. Berarti kalau per 10 penyebutnya kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. Berarti 2 dikali 2 itu adalah 4. Oh, begini ya. Oke, 2 dikali 2 itu adalah 4. Kemudian 5 dikali 2 itu adalah 10. Artinya ketika per 10 maka dia ada satu angka di belakang koma. Ya, sehingga pecahannya menjadi 0,4. Itu jika kita menggunakan per 10 ya. Tapi Kadina biasanya kalau mengubah pecahan desimal, pecahan biasa ke desimal itu menggunakan cara, yaitu caranya dengan bagi bersusun ya. Gimana caranya? Yaitu kita simpan pembilangnya di dalam dan penyebutnya di luar. Nah, ketika kita bagi, 2 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita buat 2 ini menjadi puluhan ya. Tapi dengan syarat di atasnya kita pakai 0, di bawahnya kita tambahkan 0. Sehingga menjadi 20 dibagi 5. Seperti itu ya. Nah, 20 dibagi 5 itu adalah 4. Kemudian seperti cara bersusun lagi kita kalikan 4 dikali 5 itu 20. Selesai. Sehingga desimal dari 2/5 itu adalah 0,4. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kalau 3/4 sama ya. Ketika 3/4 berarti kita simpan pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar pembagiannya. Nah, ini kita lihat 3 dibagi 4 itu tidak bisa. Berarti kita sama seperti tadi. Dikasih 0, dan dikasih 0 juga untuk 3-nya. Sehingga menjadi 30. 30 dibagi 4 itu adalah yang mendekati 7. 7 dikali 4, 28. Lalu
kita 10 dikurangi 8 itu adalah 2. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Belum adik-adik, karena 2 itu masih bisa kita bagi dengan 4. Bisa, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena bawahnya itu lebih kecil. Tapi dengan begitu kita bisa masih menambahkan 0. Ya, sehingga dia menjadi 20. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Kalikan lagi 5 dikali 4, 20. Dan hasilnya sisanya tidak ada. Berarti desimal dari 0, maaf. Desimal dari 3/4 itu adalah 0,75. Gitu ya adik-adik ya. Jadi bisa sebenarnya kita rubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Atau bisa juga dengan menggunakan cara bersusun. Ya. Dengan pembagian bersusun maksud Karina, mohon maaf. Oke, nah sekarang kalau ke persen bagaimana? Kalau per persen sebenarnya lebih mudah ya. Di sini ada soalnya 2/4 kita rubah ke persen. Itu berarti 2/4 dikali 100. Sehingga 2 kali 100 itu adalah 200. 4 dikali 1 itu adalah 4. Sehingga 200 dibagi 4 adalah 50%. Oke. Nah, ini ada contoh lagi adik-adik. 3/5 berarti sama saja ya. 3/5 dikali 100 sama dengan 300 dibagi 5 yaitu 60%. Nah, ini sekarang ada mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini adalah pecahan campurannya adik-adik ya. Bagaimana masih ingat adik-adik cara mengubahnya? Nah, betul ya. Pertama adalah kita kalikan dulu penyebut dengan angka yang ada di depannya. Lalu kita jumlahkan dengan pembilangnya. Ya, berarti 3 dikali 2 itu adalah 6. 6 ditambah 2 adalah 8. Penyebutnya tetap 3. Seperti itu ya. Nah, ini dikali. Kemudian ditambah. Nah, gitu ya. Jadi 8/3. Sama ya, seperti yang Karina tadi hitung. Nah, coba sekarang ini berapa? 21/5. Berarti artinya 5 kali 2 itu 10. Ditambah 1, 11. Jadinya 11/5. Atau desimalnya 11 dibagi 5 itu adalah 2,2. Ya, jadi ketika menemukan pecahan campuran mau dirubah ke desimal, adik-adik rubah dulu ke pecahan biasa, lalu kita kembali ke cara pembagian bersusun ya. Ini juga sama, berarti 34/10, berarti 34 bagi 10 itu adalah 3,4. Maksudnya di sini 11 dibagi 5 ya adik-adik ya. Jadi gini, 11 dibagi 5. 11 bagi 5 kan masih bisa ya, jadi tidak perlu adik-adik menambahkan 0. Jadi 11 bagi 5 masih bisa, yang mendekati adalah 2. 2 dikali 5 itu adalah 10, kita kurangin. Kita kurangkan, maka sisanya 11 kurangi 10 itu 1. Kita beri 0 baru di sini, karena 1 tidak bisa dibagi 5. Baru tambahkan koma di atasnya. 10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 dikali 5, 10. Oke, ya. Gitu. Begitu juga dengan yang 34 bagi 10. Itu adalah 3 ya. 3 dikali 10 adalah 30. Lalu kita kurangi 4. Nah, 4 nggak bisa dibagi 10, berarti kita tambah koma dan kasih tambah 0 juga di angka 4-nya, jadi 40. 40 dibagi 10 itu adalah 4. 4 kali 10, 40. Nah, jadi desimalnya adalah 3,4. Ya, seperti itu adik-adik untuk mengubah dari campuran ke desimal.
Oke, selanjutnya bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ya. Misalnya Kak Dina punya 0,25. Nah, bagaimana mengubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa? Langkah pertamanya adalah kita lihat dulu ada berapa angka di belakang komanya. Ternyata di belakang komanya ada 2 angka. Artinya dia per 100. Ya. Lalu kita tulislah angkanya. Di sini ada angkanya adalah 25. Jadi 25 per 100. Nah, ini biasanya kita sederhanakan nih. Kita bisa menyederhanakannya dengan membaginya dengan 25. 25 dibagi 25 itu 1. 100 dibagi 25 itu 4. Ya, jadi 1 per 4. Seperti itu ya. Kalau misalnya cuma 1 nih, misalnya ada tadi 0,4. Ya, adik-adik. Nah, karena ada 1 angka di belakang koma, maka artinya dia per 10. Kita tulis angkanya yaitu 4. Kita biasa sederhanakan kembali dibagi 2 menjadi 2 per 5. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya dari desimal ke pecahan biasa, kita lihat dulu di belakang komanya, itu ada berapa angka. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ke operasi hitung? Kalian beri contoh di sini ya, adik-adik. Ketika kalian misalnya akan melakukan penjumlahan pecahan, yang perlu kalian ingat atau pengurangan, ya, itu harus menyamakan dulu penyebutnya, ya. Kalau misalnya pembagian, berarti adik-adik harus jangan lupa misalnya di sini kalian kasih contoh, misalnya ada 3/4 dibagi 2/5. Nah, berarti adik-adik harus menukar posisi pembilang dan penyebutnya yang setelah tanda bagi jadi 5/2. Seperti ini ya. Jadi tandanya berubah menjadi perkalian. Setelah itu kita kalikan saja. 3 kali 5, 15. 4 kali 2, 8. Kita rubah ke pecahan campuran ya adik-adik ya. 8 dikali berapa nih yang mendekati 15? 8 dikali 1 ya. 8 dikali 1 8. Untuk 15, maka 8 itu akan ditambahkan dengan 7. Jadi 1/7/8. Ya, seperti itu adik-adik untuk materi pecahan.